Pemirsa sekalian, balik ke akademi dan pejuang keadilan di Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Oke, di sore hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk mencari kejanggalan bahkan rekayasa yang dilakukan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Kedua perekayasa dan penipu itu harus tetap kita telanjangi. Tetapi, istirahat dulu, minum. Tetapi kali ini kita akan melihat dulu ya bagaimana wawancara Rossi dengan Hakim Binsar Gultom yang katanya dia sangat yakin sekali bahwa dari CCTV terlihat tangan memasukkan ketika di zooming. Ya kan? Dan nanti kita buktikan itu tangan palsu. Lewat apa? Lewat BAP-nya Muhammad Nuh. Ya kan? Argumennya seperti ini. Kalau ya pergerakan-pergerakan yang ada di meja 54, oke, itu tidak palsu, maka Muhammad Nuh Al-Azhar akan menampilkannya as it is, bukan di downscaling, dikabur-kaburkan, dimensinya dikurangi, frame rate-nya dikurangi dari FHD 1920-1080 menjadi 960-576. Frame rate-nya juga dikurangi dari 25 yang halus menjadi pergerakan kasar tangannya. Kita lihat momennya di sini. Hakim Binsar Gultom yakin sekali ada tangan ketika di zoom. Wah, itu dia keyakinan yang salah, gitu loh. Membuat keputusan yang salah, akhirnya morat-marit seperti ini. Makanya Pak Binsar, BAP-nya itu dibaca dengan detil. Jangan cuma disimpan di atas meja. Kalau nggak tahu, tanya saksi independen. Jangan sok tahu, gitu loh. Pak Binsar Gultom, ya kan? Nah, nanti di sini kita perhatikan kejadian yang katanya memasukkan tangan Jessica memasukkan sesuatu, mengambil dari sesuatu dari tas dan katanya ke dalam gelas. Itu berkisar pukul 16.29.50 detik katanya. 16.29 ya. Berapa? 50 detik saya catat itu. Memasukkan ya. Jadi pada pukul 16.29.50 dari kamera 7 ya, itu pasti direkayasa oleh Muhammad Nuh dengan cara downscaling ya, menurunkan informasi 73% dan frame rate-nya juga diturunkan dari 25 menjadi 10 ya. Itu makanya Pak Binsar ini sadar atau tidak sudah ditipu oleh si penipu Muhammad Nuh Al-Azhar itu. Makanya gambarnya kabur, videonya kabur Pak Binsar. Ya, satu apa? Dengan jaksa paham apa kurang paham dengan resolusi itu. Apakah begitu, Pak? Itu dia. Coba kita dengarkan dulu ya. Oke. Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat masukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis. Tapi Pak Binsar, Karena pada waktu itu di CCTV tidak. Setelah Undang-Undang ITE, CCTV menjadi sarana empuk. Berarti kan keputusan dari hakim-hakim itu yang panjang ya, sidang keputusan itu ya, ada 4 jam apa pembacaan keputusan itu. Itu yang lain itu diabaikan. Menjadi pertimbangan utamanya adalah CCTV.
Dipalsukan pula sama Muhammad Nuh. Udah digiring dia. Itulah. Makanya Pak Binsar, Anda itu kurang mantep otaknya tentang teknologi IT, makanya ditipu-tipu. Ya, keputusannya jadi salah. Anda benahilah. Orang keputusan Anda sendiri yang salah kok. Siapa suruh memihak? Kemarin kan 2016 saya sudah bilang ada reduksi frame di sidang itu. Reduksi frame dari 1920 1080, kamera lain 960 576. Anda tidak mendengarkan apa saya, kesaksian saya. Anda berpihak pada Muhammad Nuh Al-Azhar, menganggap bahwa dia itu dengan segala macam software internasionalnya, ya, itu jujur. Ditipulah, nggak didengarkan dong saya. Itulah. Coba. Tidak Angat dapat dilihat. ketahuan pada saat di Zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh Ya, karena waktu itu Jessica Pada saat di Zoom, tangan Jessica ada gerak memasukkan sesuatu. Itulah. Bayangkan keputusan yang fatal percaya sama Muhammad Nuh. Ini sekarang kredibilitas Anda Pak Binsar itu sudah jatuh. Kenapa? Anda ditipu. Gitu loh, oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Ya tunggu ini argumen saya nih. Kita buktikan dari BAP. Ya, itu kejadian 16/29/50 dari kamera 7 yang sudah dikaburkan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar di downscaling Pak Binsar. Jadi rekayasa CCTV itu bukan hanya ditambahkan objek, dihilangkan objek, atau disisipkan objek. Ada ini yang lebih canggih Muhammad Nuh Al-Azhar ini. Dikaburkan objek itu supaya Anda tergiring. Karena di dalam itu udah dibuat-buat tangan itu. Kalau nggak dibuat-buat, ya ditampilkan aja 1920 1080. Pak Binsar. Itu argumennya. Karena sebagai ahli forensik digital, dia harus mempertahankan informasi itu. Bukan menghilangkan. Kalau sudah niatnya menghilangkan, berarti ada motif. Motif itu adalah, nggak tahu saya kalau tujuan berikutnya. Tapi dia menciptakan pergerakan-pergerakan palsu. Tergiringlah Anda, Pak Binsar. Salahlah keputusan. Itulah. Ya, memasukkan sesuatu ketika di Zoom. Siapa yang men-Zoom? Muhammad Nuh Al-Azhar. Ya kan? Siapa menarasikan? Muhammad Nuh Al-Azhar. Harusnya CCTV itu tajam, Pak Binsar, 1920. Kalau bahkan 20 meter pun masih bisa tekstur pakaian atau yang lain masih bisa bentuk objek itu. Ya, sekarang kita lihat 16/29/50 ya. Nah, ini kita jalankan lagi apa enggak ini? Coba ada. CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah Ya, gelas sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di betul. balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelaku ya ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Anda juga di situ ditipu. Pak Binsar, itu dari kamera 9. Kamera 9 juga sudah di-downgrade resolusinya sama Muhammad Nuh Al-Azhar. Di BAP-nya dia, makanya baca. Gitu loh. Anda tidak teliti. Kalau nggak tahu, tanya sama yang tahu. Jangan sok tahu. Gitu loh. Ya, di kamera 9 juga sudah dimanipulasi, direkayasa sama Muhammad Nuh Al-Azhar ketika dia gatal-gatal tangan. Tapi untuk kali ini kita bahas aja ya. Momen memasukkan katanya itu. Dia yakin kali itu memasukkan sesuatu itu. Tangan di Zoom itu. Itulah. Fatal sekali Anda itu. Tidak mendengarkan tong apa saya. Pertimbangan dari saya. Terlalu berpihak pada Muhammad Nuh Al-Azhar.
Ini ya, saya putarkan bagaimana Muhammad Nur Al-Azhar memanipulasi Anda, ketidaktahuan Anda dengan cara ini, gabur di downscale. Coba ini kita perhatikan. Ulang Pak Binsar, supaya perbaiki ini keputusan yang salah ini. Pada saat di persidangan saya sudah bilang itu seperti tangan Tyson. Kecepatannya. Karena apa? Karena saya sensitif. Meskipun saya tidak dapat datanya dari flash disk tersebut atau dari DVR, saya 30 tahun meneliti video dan image. Mata saya sensitif terhadap perubahan frame rate. Di persidangan saya sudah katakan itu ada kejanggalan. Karena apa? Kecepatan tangan Jessica di situ seperti tangan Tyson. Cepat sekali dia. Tidak seperti inherent natural orang mengambil sesuatu. Inilah sekarang Anda dimanipulasi oleh Muhammad Nur Al-Azhar, dikaburkan. Ya, sehingga Anda mengandalkanlah ceritanya dia ini dengan keputusan Anda. Salah. Keputusan Anda yang salah, jangan bilang saya nggak tahu, saya ditipu. Salah itu. Gitu loh. Anak manusia Anda putuskan 20 tahun. Jangan enteng aja kayak gini. Coba kita lanjutkan. Emosi. Pergeseran pixel. Mama dasarlah kau. Kau manipulasi orang, berani kau menipu hakim di pengadilan. Kau turunkan resolusi. Kau buat karangan. Kau buat pergerakan-pergerakan palsu. 16, 29, 50. Itulah dasar utamanya. Ya. Binsar Gultom ini memutuskan sesuatu. Ya. Bagaimana ini pengadilan sesat ini? Keterlaluan kaum memaknu. Ya kan? Saya masih positive thinking sama Hakim Binsar Gultom ini, ya kan? Dia tidak tahu karena tua, old school. Kau manipulasi dengan rekayasa-rekayasa seperti itu. Ya kan, dia nggak paham, itu resolusi rendah, kau downgrade, kau cerita, kau buatkan karangan. Ini masih salah satu karanganmu, nanti saya kupas lagi, paperback, apa dan lainnya itu, belum lagi di kamera 9. Ini orang harus ditangkap ini, Pak Gultom. Dengarkan ini, keputusan Anda salah. Kenapa? Ini video sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar, Anda tergiring. Anda harus perbaiki ini. Jangan diam saja. Anda harus kerusakan ini, kehancuran keputusan ini, Anda yang harus perbaiki. Ya, saya buktikan kenapa 16, 29, 50 dia rekayasa. Oke. Di persidangan, Anda sendiri sudah membaca, ya, poin 27 dari Muhammad Nur Al-Azhar. Dapat Anda jelaskan rekaman hasil ekstraksi dari CCTV, baik lewat apa itu, sistem komputer, server, bla bla bla, ya, dengan kualitas yang sesuai dengan aplikasi dan jenis kamera CCTV tersebut, yang mana CCTV di dalam flash disk tersebut memiliki 8 bit depth dan 1920 pixel lebar, 1080 pixel tinggi. Ingat itu, Pak Binsar. Artinya apa? Rekamannya itu harusnya tajam, bukan kabur seperti yang ditunjukkan Muhammad Nur Al-Azhar. Anda bisa bertanya ke ahli lain, ya, bahwa rekaman 1920 1080 pixel di dalam flash disk. Anda bacakan sendiri itu di pengadilan. Makanya harus dengan angka-angka itu harus teliti dengan BAP itu supaya jangan gampang dimanipulasi orang. Kalau nggak tahu, tanya saksi ahli independen. Dulu waktu persidangan Anda nggak mendengarkan saya, meragukan kompetensi saya. Hanya karena saya nggak PNS, padahal saya PNS juga. Ya, ini Pak Binsar, bahwa yang ada di flash disk adalah dimensinya 1920 pixel untuk lebar, 1080 pixel untuk tinggi. Nih,
Buka lagi kalau nggak percaya. Nih, makanya baca ini poin 27 di BAP-nya Muhammad Nuh Al-Azhar. Keteledoran Anda, nggak bisa Anda mengatakan bahwa ini saya tidak tahu. Mas hakim bisa mengatakan tidak tahu, ya nggak bisa itu. Keputusan yang salah ya salah lah. Perbaiki. Anda yang buat keputusan salah dengan dua orang lainnya. Ya, saya tunjukkan kenapa rekayasa. Oke, kita lihat BAP-nya. Yang lain. Pukul ya kamera 7 pukul 16.29.50. Saya catat tuh, tangannya memasukkan. Oke nih, Pak Binsar. Nggak ada halamannya di Muhammad Nuh itu BAP-nya. Sampai error awak. Ini, lihat. Ya, kamera 7. Pukul 16.29.50. Ya, berarti dia ada di dalam file ini. 16.29.50. Berarti ada dalam rentang 15.57, ya, kamera 7 sampai 17.17. 16.29.50. Berarti ada dalam rentang ini. Berarti dia ada di dalam file tersebut. Ditampilkan dari file tersebut. Ini. Pak Binsar. Ya, berarti 16.29.50 di kamera 7 itu ditampilkan Muhammad Nuh Al-Azhar dari file kamera ini. CH07-1557 garis hubung 1717 berada di dalam rentang waktu tersebut. Ya. Terus Anda perhatikan. Apa yang dilakukan Muhammad Nuh Al-Azhar? Ini dia, direkayasa dia ini. Coba. Nih. Lebarnya menjadi 960 piksel. Tingginya menjadi 576 piksel. Apa dampaknya Pak Binsar? Kabur. Semua objek menjadi kabur. Anda jadi tidak bisa melihatnya secara independen dengan mata Anda. Harus bergantung dengan Muhammad Nuh Al-Azhar. Nah, ketergantungan itulah diciptakan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Oleh Christopher Harimanrianto. Sehingga Anda bertumpu pada narasi dia. Pukul 16.29.50. Tangan palsunya Jessica memasukkan sesuatu. Anda simpulkan dalam keputusan Anda. Ini direkayasa di sini. 960, 576. Yang aslinya adalah 1920, 1080. Ini kamera yang Anda yang Anda anggap ini adalah apa itu? Untuk keputusan. Ini dia. Di file ini dia. Yang diputar Muhammad Nuh Al-Azhar. Dalam rentang 1557 dan 1717. Ini krusial semua ini di sini. Event-event yang dia ceritakan di persidangan dari kamera file ini. 16.29.50 di dalam rentang ini. Dan dia rekayasa. Lebar 960, tinggi 576. Ini ditampilkan bukan untuk di apa ini? Harus dibaca ini. Kalau nggak tahu, ya tanya. Bahkan saya juga sudah menganalisa BAP-nya saat itu. Muhammad Nuh Al-Azhar, Anda mengabaikannya dalam keputusan itu. Itu hak Anda memang mengabaikan, tetapi kewajiban Anda juga untuk mengkoreksi keputusan ini. Gitu loh. Karena sudah jelas-jelas direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Anda menelan bulat-bulat. Pertanyaan saya tadi, kembali lagi. Kalau tidak palsu itu pergerakan-pergerakan yang ditampilkan Muhammad Nuh Al-Azhar, kenapa dia turunkan resolusinya? Saya tanya Anda, Pak Binsar.
Kenapa? Harusnya Anda meminta as it is, tampilkan dari DVR yang ternyata kosong, dan itu pun fakta itu Anda abaikan. DVR kosong Anda abaikan, ditransfer menjadi 32 GB pun Anda anggap sepele dengan kepercayaan diri. Ini ilmiah ini Pak Binsar. Silakan tuntut saya kalau Anda sakit hati. Demi menyuarakan kebenaran saya siap, bukan hanya di penjara Pak Binsar. Mati pun saya siap. Bagaimana ini keputusan Anda ini? Anda mengandalkan video-video kabur yang sudah direkayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman-Rianto. Terus buat keputusan. Keputusan Anda panjang kali itu, 4 jam dibacakan. Padahal sebenarnya intinya adalah Anda menyandarkan pada CCTV kan? Sesuai dengan cerita Anda di acara Rossi ini. Maka kami yakin ketika di Zoom, tangan itu memasukkan sesuatu. Sudah dimanipulasi Muhammad Nur Al-Azhar kalian. Sekarang pertanyaannya, apakah setelah tahu seperti ini, tindakan apakah yang kalian bertiga lakukan? Ketiga hakim itu. Ya perbaikilah. Kita sebagai manusia punya nurani Pak Binsar. Bagaimana Anda memutuskan salah berdasarkan video yang sudah direkayasa Muhammad Nur Al-Azhar, sehingga keputusan Anda itu menyebabkan ada anak manusia yang nggak bersalah sekarang sudah 8 tahun di penjara. Ini sudah bukti ilmiah Anda direkayasa. Tidak ada lagi ruang keraguan. Nol keraguan itu. Kalau Anda tidak percaya, tanyakan kepada ahlinya di UI, di ITB, tanyakan apa dampak downscaling. Secara spasial Pak Binsar menjadi 1/4 ketika di zoom full size kabur, apalagi di zoom in oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Anda bertiga sudah dimanipulasi sama Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman-Rianto. Anda diam. Ketiga Anda sudah disepelekan oleh Muhammad Nur Al-Azhar karena ada kesempatan bagi dia untuk menipu kalian. Harusnya tuntut Muhammad Nur Al-Azhar itu dan Christopher karena telah memanipulasi kalian. Dan tuntut juga Jessica bebas. Koreksi. Jangan diam aja sebelum check out. Koreksilah ini. Ini ilmiah. Tidak ada lagi ruang interpretasi apapun. Salah Anda sendiri dulu mengabaikan kesaksian saya. Harusnya kan ketika Anda ada kedua saksi ahli saling berbeda argumen, tanyakan kepada yang independen, yang netral, yang tidak berkaitan dengan kasus itu. Ya Anda langsung ambil keterangannya Muhammad Nur Al-Azhar di pengadilan. Ya selesailah kalian. Mau apa dibilang? Ya sekarang ya selesaikan. Anda yang membuat berantakan keputusannya, ya Anda yang harus menyelesaikannya. Nggak ada lagi jalan keluarnya. Saya sudah buktikan 16, 29, 50, kamera 7 itu direkayasa Muhammad Nur Al-Azhar. Dari mana bukti tertulis? Bukan lagi pengamatan subjektif. Ini tertulis di BAP. Nah, ini dia direkayasa. Ini angkanya ini. Coba periksa BAP yang ada pada Anda. Bukan saya karang-karang ini. Kalau saya karang, saya bisa kena penjara. Ago ya bak ilaki. Ya pokoknya Anda inilah perbaikilah. Jangan ini berlarut-larut panjang. Tragedi keadilan ini, pengadilan di Indonesia ini. Dengarkan ini, semoga ada yang men-sharingkan ini dan Anda sadar dan bertobat. Sebagai makhluk yang bertuhan, kita harus bertobat. Orang bisa salah, tetapi setelah salah apa yang kita lakukan? Itu pertanyaannya, Pak Binsar.
Intinya Anda sudah dimanipulasi, udah ditipu di persidangan yang Anda pimpin. Bayangkan, itu kan merendahkan kalian itu, ya kan? Kalau saya ditipu oleh mahasiswa saya tuntut dia. Berarti dia kan merendahkan kredibilitas saya, merendahkan harga diri saya. Jadi bagaimana sekarang tindakan kalian bertiga yang memutuskan perkara ini? Makanya dengarkan secara berimbang. Setelah itu, ketika ada argumen yang berbeda, kedua, tanyakan satu saksi ahli yang lain, atau dua atau tiga. Pendapat ketiga, keempat, kelima. Jangan ambil begini aja nyomot. Oh ya udah, inilah yang benar. Karena ini toolnya apa? Internasional, FBI, CIA. Alat boleh canggih, manusianya, integritasnya, penipu. Gitu loh Pak Binsar. Udahlah, inilah, dengarkanlah apa saya ini. Ya kan? Kita perbaikilah ini. Ayo Pak Binsar, Anda bisa. Ya, dan Pak yang lainnya, Pak, kedua hakim yang lain. Perbaiki ini supaya rakyat Indonesia percaya terhadap pengadilan di Indonesia. Mereka mendapatkan keadilan. Berdasarkan apa? Ya terutama berdasarkan sains, berdasarkan ilmu pengetahuan yang tidak dimanipulasi oleh ahli itu, seperti Muhammad Nur Al-Azhar. Nah sekarang setelah didapati Anda direkayasa, Anda dimanipulasi dengan video CCTV rekayasa yang sudah direkayasa Muhammad Nur, sekarang pertanyaannya yang selalu saya ulangi sekarang ini, apa yang akan Anda lakukan? Permintaan saya terakhir, ubahlah ini, Pak Binsar. Ayolah, mengaku salahlah, ya, dan berubahlah. Ubahlah keputusan ini sesuai dengan kesadaran kita. Buang ego itu. Begitu juga dengan hakim yang lain, seperti Hakim Partahi Tulus Hutapea, dan hakim yang lain, Hakim Ketua Kisworo. Kalian bertiga rembukanlah. Bagaimana ini mengubah ini? Ada nggak cara hukum, cara yang progresif untuk mengubah ini, keputusan ini? Jangan dibiarkan lagi ini. Berdiskusilah kalian dan mengaku salah. Memang kalian sudah ditipu-tipu sama Muhammad Nur Al-Azhar. Bagaimana? Itu fakta. Udah nggak bisa lagi itu diubah. Udah 8 tahun. Ya kalian tuntutlah dia. Kalian kan ahli-ahli hukum. Katanya kalau menipu di pengadilan 7 tahun. Katanya. Ya ini sudah terbukti. Kalau nggak panggil saya. Panggil saksi ahli yang lain. Bukan saya pun jadi, nggak apa-apa, ahli yang lain. Ini sains ini. Nggak ada bias-bias ini. Tidak subjektif ini. Tidak debatable ini. Ini sesuatu yang pasti. Oke ya Pak Binsar. Ya, semoga sehat selalu. Oke pemirsa. Kita tetap berjuang ini untuk tembok besar ini ya. Tetap semangat ya. Saya selalu meledak-ledak kalau melihat ketidakadilan. Apalagi ketidakadilan didasarkan pada sains yang sudah dipelintir, direkayasa sama orang yang seharusnya mempertahankan kebenaran itu dan menegakkan keadilan ini, seperti Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini. Benar-benar pengecut, sudah menipu, merekayasa, pengecut lagi sampai sekarang. Tak bersembunyi di mana mereka dua itu. Oke ya, sekian dulu dari kami Bali G Academy dari Tepian Danau Toba. Horas!